Podcast Bakudapa bersama Kupas Dunia Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak di rumah, gimana kabarnya nih? Semoga kawan pajak di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Oh iya, kawan pajak di rumah nih lagi sibuk apa nih? Boleh dong nanti ramaikan kolom komentar di podcast Pajak Bitung pada sesi kali ini. Baik, bertemu kembali dengan saya pada podcast Pajak Bitung. Pada kali ini saya sendiri adalah Tia Winarni, saya itu penyuluh KPP Pratama Bitung. Tapi pada kesempatan hari ini saya tidak sendirian nih. Seperti biasa saya akan ditemani dengan rekan saya penyuluh pajak Bitung juga, itu ada Kak Ari. Halo Kak Ari. Ya, halo Tia. Halo. Halo kawan pajak di rumah. Iya, boleh mungkin ada mau sapa-sapa kawan pajak di rumah nih Kak. Kan kayaknya udah lama nih kita nggak ini. Ya, untuk kawan pajak di rumah semoga selalu tercerahkan ya dengan adanya podcast-podcast Bakudapa ini. Betul. Ya, terus ini kita hari ini mau bahas apa sih, Tia? Oh iya nih, mungkin kawan pajak di rumah yang lagi happening di mana-mana lagi dibicarakan gitu ya. Apalagi sekarang musim-musim THR gitu katanya, ya kan. Nah, lagi heboh di mana-mana gitu. Nah, pas banget momennya nih Ari, kita akan bahas mengenai perpajakan PPh pasal 21. Kan seperti yang kita ketahui di Undang-Undang HPP ini ada peraturan terbaru mengenai pemotongan PPh pasal 21, yaitu PP 58 tahun 2023 seperti itu. Nah, sebelum nih ya kita lanjut pembahasan kita mengenai PP 58 tahun 2023, sebelumnya nggak bosan-bosan nih diingatkan untuk kawan pajak di rumah, boleh banget follow atau ikuti sosial media kantor Pajak Bitung nih Ari. Bisa melalui Instagram di Pajak Bitung, boleh di YouTube ini Pajak Bitung juga, Twitter maupun Facebook di Pajak Bitung. Oke. Lanjut aja nih ya langsung. Nah, untuk PP 58 tahun 2023 ini kenapa sih atau latar belakang atau tujuan diterbitkannya dari PP 58 tahun 2023 ini apa tuh, Ri? Oke, jadi selama ini kan kawan pajak di rumah ya mungkin masih selalu berpikiran, aduh hitung pajak ribet gitu kan. Apalagi tentang pajak penghasilannya sendiri gitu kan. Karena selama ini untuk perhitungan PPh 21 kan memang bermacam-macam ya. Nah, dengan adanya PP 58 ini itu lebih disederhanakan untuk perhitungannya. Sehingga ini akan lebih memudahkan kawan pajak di rumah. Kalau yang sebelumnya kan kita harus menghitungnya itu selama disetahunkan dulu ya. Disetahunkan dulu, kemudian baru ketahuan per bulannya berapa. Nah, dengan adanya tarif TER ini itu sudah lebih mudah karena kawan pajak bisa menghitung sendiri menggunakan brutonya aja. Oh gitu, jadi justru dengan adanya peraturan terbaru dari DJP ini ya mengenai PPh pasal 21 atau tata cara penghitungan PPh pasal 21 ini justru malah lebih mempermudah kawan pajak gitu ya, cara untuk menghitung berapa sih pajak PPh pasal 21-nya setiap bulannya seperti itu ya. Iya betul, dan mungkin bisa menjadi catatan juga bagi kawan pajak di rumah yang berpikiran, oh kok aku dipotongnya lebih banyak nih gitu, atau mungkin oh kok jadi lebih kurang ya, lebih sedikit ya dipotongnya ya. Nah, sebenarnya itu dengan adanya peraturan ini tuh tidak akan mengakibatkan pembayaran pajaknya itu akan berlebih atau berkurang, karena itu kita tetap bertumpu pada tarif 17. Untuk perhitungan akhirnya itu kan sama aja nantinya. Jadi tidak ada penambahan atau pengurangan terkait dengan tarif pajak yang selama ini berlaku. Seperti itu. Tadi kayaknya udah disinggung juga nih ya sama Arya, ada yang baru dari PP 58 ini ada yang namanya TER gitu ya. TER itu mungkin kawan pajak di rumah ini masih belum tahu nih. TER itu apa TER nih? Itu apa ya? Jadi kawan pajak di rumah, TER itu adalah tarif efektif rata-rata, yang mana itu nanti untuk cara penghitungannya untuk PPh 21 itu menjadi lebih mudah dengan adanya tarif TER ini. Oke. Sebelum lebih lanjut nih ya, kita ngobrolin TER itu apa sih, tarif efektif rata-rata itu apa sih gitu ya. Nah,
kayaknya boleh nih, Ri, kita refresh nih kawan pajak di rumah gitu ya, atau bisa kita ingatkan kembali kawan pajak di rumah tentang PPh pasal 21 itu sendiri, pajak penghasilan PPh pasal 21 itu sendiri. Apa sih PPh 21 itu? Mungkin masih banyak juga yang belum tahu gitu kan. Tiap bulan dipotong-potong aja pajaknya atas penghasilan, tapi nggak tahu apa sih PPh pasal 21 seperti itu. Iya, jadi untuk PPh 21 itu sederhananya adalah pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, baik itu dari pekerjaan yang diterima dari pemberi pekerjaannya, atau mungkin seperti jasa atau kegiatan yang lain, selama itu diterima dari pemberi kerjanya, itu akan dikenakan PPh 21. Jadi misalkan ada gaji, upah, atau mungkin nanti ada THR juga, ada bonus, natura, itu juga masuknya ke PPh 21. Berarti seluruh jenis penghasilan yang diterima oleh pegawai ya, berarti ya ini ya, dalam lingkup pegawai yang diterima oleh pegawai dari pemberi kerja itu semuanya dikenakan PPh pasal 21. Jadi seluruhnya ditambah penghasilannya, terus dipotong pajak PPh pasal 21 kalau memang mungkin ada tarif-tarif tertentu atau juga ada batas-batasan tertentu, pastinya kan ya Ria kalau seperti itu. Oke, sekarang tadi udah sedikit singgung kalau ada tarif-tarif tertentu. Nah, di TER atau PPh pasal 21 itu ada, pasti kan ada tarif-tarifnya kan, nggak semuanya seluruh penghasilan wajib pajak itu dikenakan pajak gitu kan. Nah, boleh dijabarkan nggak sih tarif dari PP 58 yang terbaru ini seperti apa gitu? Iya, kalau kita mau ngomongin tarif sebenarnya kalau didetail secara rinci itu memang ada banyak banget ya. Kalau kita ngeliat lagi di PP 58 sama PMK 168-nya. Nah, sebenarnya kalau misalkan lebih mudah itu kita akan membedakan menjadi 3 jenis terlebih dahulu. Itu ter A, ter B, dan ter C. Kalau untuk ter A sendiri itu digolongkan tergantung status untuk PTKP-nya ya. Itu TK 0, kemudian TK 1 atau K0. Kemudian untuk untuk ter B itu tergantung status PTKP-nya itu, yang pertama adalah TK 2, kemudian K1 atau TK 3 dengan K2. Sedangkan untuk ter C ini dia terkhusus untuk K3 saja. Nah, untuk perhitungan lebih rincinya itu sebenarnya kawan pajak nanti tinggal melihat lampirannya aja, lampiran dari PMK 168 itu sudah sudah didetailkan dengan secara rinci. Nah, atau mungkin nanti kalau misalkan kawan pajak ingin menghitung secara mobile ya, itu nanti di laman pajak.go.id kawan pajak bisa menggunakan kalkulator pajak. Wah, berarti sebenarnya kalau misalnya dengan adanya tadi Ari bilang ada kalkulator pajak gitu ya di pajak.go.id gitu, itu sangat memudahkan banget untuk kawan pajak di rumah lebih mengetahui ini sebenarnya dengan penghasilan saya sekian, pajak yang harus dipotong sih berapa sih, itu ya? Iya, betul. Sebenarnya kalkulator pajak ini memang memudahkan. Selain tadi ya, kalau misalkan sebelumnya kan kita memang harus menghitung disahunkan dulu nih. Kalau sekarang itu kita memang benar-benar pure dari brutonya aja. Jadi kalau misalkan di bulan Maret atau April nanti ya, itu ada bonus atau mungkin ada THR, itu kan nanti tinggal dijumlahkan aja untuk brutonya berapa, jadi langsung ketahuan untuk pajak di bulan tersebut berapa. Yang membedakan nanti hanya di bulan Desembernya aja. Oh, berarti kalau misalkan biasanya brutonya itu sudah dipotong jadi pukul rata ya, misalkan 200.000, kemudian nanti Desembernya dihitung nih, perbedaannya tuh sebenarnya gimana sih sama tarif yang biasanya kita hitung dengan tarif 17 ya. Kayak misalkan yang seharusnya itu biasanya 180.000 per bulan dari Januari sampai Desember, dengan adanya tarif TER ini, kalau misalkan sudah di 200.000, kemudian di Desember ternyata cuma dipotong sebesar 20.000 misalkan kayak gitu. Jadi nanti tinggal kurangnya aja. Oh, ternyata jadi nanti terakumulasi jatuhnya gitu ya di Desember. Bukan yang kalau sekarang kalau tiba-tiba melihat setiap bulan kok fluktuatif, saya dipotong pajaknya gitu. Itu kan dilihat lagi ya kawan pajak di rumah, tergantung dengan penghasilannya. Betul. Apakah pada bulan tersebut naik atau turun. Tapi nanti kita hitung ulang di Desember, kalau memang terjadi kurang bayar,
ya kurang bayar gitu ya, mungkin kalau misalnya ada kelebihan pembayaran mungkin bisa mengajukan pengembalian gitu ya. Nah, oke, tadi kan sudah dijelaskan ada bagian-bagiannya nih untuk TER itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kawan pajak terkait TER selanjutnya kita bahas nih ya, skema perhitungan yang berubah terkait PP 55. Boleh dijelasin nggak sih itu apa aja yang berubah dari skema perhitungannya? Iya. Jadi untuk beberapa penerima penghasilan ya yang perhitungannya menjadi berbeda dengan adanya tarif PPh 21 TER ini. Yang pertama itu adalah pegawai tetap dan pensiunan. Kalau yang sebelumnya itu memang dihitung langsung berdasarkan dengan tarif netonya ya, penghasilan netonya dikalikan dengan tarif pasal 17. Dengan adanya tarif TER ini langsung dari penghasilan brutonya dikalikan tarif TER. Kemudian yang berbeda lagi ini ada anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur. Ini dia langsung juga sama dari bruto langsung dikalikan dengan TER bulanannya. Kemudian yang berbeda lagi ada untuk pegawai tidak tetap. Ini dari penghasilannya yang dari 0 sampai dengan 2,5 juta per harinya, itu dia dikenakan penghasilan bruto seharinya dengan TER harian. Kemudian untuk yang penghasilannya lebih dari 2,5 juta, ini masih ya pegawai yang tidak tetap, itu dari penghasilan bruto dikalikan dengan 50% terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17. Kemudian untuk pegawai tidak tetap yang dibayarnya bulanan, itu langsung dihitung dari bruto bulanannya dikalikan dengan TER bulanan. Seperti itu kurang lebih yang menjadi perbedaan antara penghitungan yang sebelumnya dengan tarif TER ini. Oh, berarti malah sebenarnya jatuhnya lebih gampang sih ya, gitu kan skemanya ya, daripada harus mungkin kalau sebelumnya harus disetahunkan dulu, terus habis itu dibagi 12 gitu. Kalau ini enggak, kita hitung dulu tiap bulan, terus nanti di akhir tahun kita akumulasi, kita rekap, kita hitung ulang menggunakan tarif pasal 17 gitu ya. Terus nanti dikurangi sama kredit pajak atau yang sudah kita setorkan tiap bulan, sisanya itu yang harus kita bayar, atau mungkin ada kelebihan bayar itu yang harus mungkin kawan pajak di rumah boleh minta pengembalian ya, gitu betul. Ya. Nah, mungkin kawan pajak di rumah dengan adanya sistem TER ini semoga agak lebih memudahkan kawan pajak ya untuk menghitung atau mengetahui. Kalau sekarang kan, kalau dulu mungkin kawan pajak khususnya para pekerja gitu ya, taunya untuk pajaknya sendiri itu udah langsung dipotong oleh perusahaan. Mungkin iseng gitu ya kawan pajak di rumah mau tahu gimana sih cara, harusnya bener atau enggak sih perhitungan pajaknya saya atau pajaknya dipotong saya itu tiap bulan. Itu ada tadi kata Ari boleh memanfaatkan juga kalkulator pajak yang ada di pajak.go.id. Sebenarnya dengan adanya peraturan PP 58 tahun 2023 ini juga bisa mempermudah wajib pajak dan mempermudah juga pemberi kerja atau bendahara untuk memotong penghasilan dari para pekerja atau karyawan di perusahaan seperti itu nih Ari ya. Nah, oke, mungkin kurang lebihnya kita membahas seperti itu ya untuk PPh pasal 21 mengenai tarif rata-rata tadi udah dibahas. Terus ada juga perubahan-perubahan skemanya. Terus juga kalau mungkin kawan pajak itu nggak usah dihafal sebenarnya. Tarif-tarif yang tadi yang begitu yang sudah Ari jelaskan itu boleh dilihat di lampiran dari PMK 168 ya. Nanti boleh kawan pajak bolehlah lihat dikit-dikit. Kita semua peraturan sudah kita upload juga di pajak.go.id seperti itu. Mungkin yang terakhir ada sedikit contoh ya Ti ya. Oh ya. Jadi misalkan ada case seperti ini, di sini ada ya. Misalkan Tuan Rudi ini bekerja pada perusahaan PT ABC, ini memperoleh gaji sebulannya 10 juta. Nah, kemudian dia itu ada untuk iuran pensiunannya sebesar 100.000 per bulan. Nah, untuk statusnya sendiri ini Tuan Rudi menikah, belum ada tanggungannya. Nah, kalau misalkan biasanya kita menghitung dengan tarif pasal 17, itu tentunya kita harus mencari dulu netonya berapa nih.
Kayak misalkan dari gajinya 10 juta dikurangkan dulu dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Kan jadinya itu ketemu untuk per bulannya netonya sebesar 9.400.000. Kemudian dihitung, disaunkan, kemudian dikurangkan dengan PTKP dan dikalikan tarif, ketemu untuk 1 bulannya itu sebesar 226.250. Itu sudah flat dari Januari sampai dengan Desember. Bukan November? Ini perhitungan yang lama. Oh, yang lama. Nah, sedangkan kalau misalkan tarif TER ini, tadi ya untuk gajinya itu per bulannya brutonya 10 juta. Itu langsung dikalikan dengan tarifnya. Di sini itu untuk TER-nya Bapak Rudi sebesar 2%. Jadi ketemu untuk Januari sampai dengan November itu sebesar 200.000. Oh, betul. Nggak usah pusing-pusing kan? Iya. Nah, nanti tinggal di Desembernya dihitung untuk perbedaannya dari Januari sampai dengan November dengan yang belum disetorkan itu sebesar berapa dari tarif pasal 17 tadi itu. Di sini itu untuk selisihnya ada 515.000. Jadi itu akan meminimalisir adanya kelebihan potong dari pemberi kerja seperti itu. Sangat memudahkan mungkin kan kalau dulu kawan pajak di rumah sulit banget nih itu PPh 21 gitu, rumit gitu kan ya. Kalau misalnya sekarang dengan adanya TER ini gampang banget, tinggal penghasilannya berapa dikali tarif yang TER-nya udah dapet deh pajaknya, ya kan? Seperti itu ya, Ari ya. Oke, mungkin dari Ari ada yang mau disampaikan nih untuk kawan pajak di rumah sebelum podcast Baku Dapanya ini kita tutup, seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk kawan pajak yang ada di rumah? Ya, oke. Jadi untuk kawan pajak di rumah, dengan adanya tarif PPh 21 TER ini, itu justru akan memudahkan kawan pajak semuanya di rumah ya. Bukan malah karena potongan pajaknya di bulan ini mungkin menjadi naik gitu, merasa ini kita sangat dirugikan gitu kan. Enggak, justru malah kawan pajak itu dimudahkan dalam cara perhitungannya. Karena nantinya itu dalam 1 tahun pajaknya, untuk pemotongannya itu masih sama dengan cara perhitungan yang sebelumnya. Yes. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya sama aja gitu ya, cuma emang disederhanakan. Dan mungkin kawan pajak di rumah belum familiar aja nih gitu dengan perhitungan TER PPh pasal 21 ini. Oke, mungkin cukup, ada yang mau ditambahkan lagi, Ari? Cukup. Oke, mungkin kawan pajak di rumah, terima kasih telah mengikuti terus podcast Baku Dapa Kantor Pajak Bitung. Semoga apa yang telah kita sampaikan, apa yang kita bahas pada hari ini, pada saat ini mengenai PPh pasal 21 PP 58 tahun 2023 atau PPh 21 TER ini dapat menambah wawasan wajib pajak di rumah, seperti itu. Baik kawan pajak di rumah, cukup sekian podcast Baku Dapa Kantor Pajak Bitung pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber terkait dengan peraturan PP 58 tahun 2023 mengenai PPh 21 TER ini dapat menambah wawasan wajib pajak atau kawan pajak di rumah. Terima kasih kawan pajak di rumah, sampai bertemu di podcast Baku Dapa selanjutnya. Bye-bye. Podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak.